Kita nggak tahu. Kesempatan kita tinggal berapa bulan. Kalau hitungan bulan loh Pak ya, hari. Kalau hitungan hari. Jadi gampang, sampai nek kepingin tahu kapan mati sampai kali kula. Sing tahu kan Allah. Ada tanda-tanda di situ nanti. Tapi sampai harus nyemplung dulu di Bahrut Tauhid. Kenalilah dirimu, hidup dalam dirimu. Setelah kau kenal hidup dalam dirimu, qad arafa nafsahu, ya faqad arafa rabbahu. Kau akan kenal terhadap Tuhanmu. Disitulah nanti akan dibuka. Kurang pirang bulan. Itu jenengan pasti misalkan kurang 40 hari kasih tahu mbak Allah. Kalau jenengan jam piro, hari apa, terus bulan apa, tahu. Itu bukan perkarane Anda yang tahu loh Pak ya. Bukan. Sing tahu iku urip ning awakmu dhewe. Sama dengan gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga tayangan ini bisa membawa manfaat dan menambah keimanan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula jamaah saking Cermi Kidul, Cermi Gus. Badhe tanglet kalimat istirja innalillahi wa inna ilaihi rajiun ini sering kita ucapkan manakala kita sedang ditimpa musibah atau bencana. Namun dalam praktek kehidupan, kalau kita habis melakukan perbuatan baik atau perbuatan terpuji, ini kita diapresiasi dapat pujian atau dapat sanjungan, terus dapat hadiah atau pahala. Sebaliknya kalau kita melakukan perbuatan tercela, kita diapresiasi dihina, dihujat atau dianugerahi dosa. Pertanyaannya, di mana sifat keadilan Allah kalau segala sesuatu itu kan sumbernya dari Allah. Sumber kekuatan, daya dan upaya itu dari Allah. Selanjutnya ini berkaitan dengan pertanyaan ini. Dalam Al-Quran Allah berfirman surat Al-Ankabut ayat 64. Dan tiadalah kehidupan dunia ini main-main dan sindaguro belaka. Sesungguhnya kampung akhirat itu sebenarnya kehidupan kalau mereka mengetahui. Pertanyaannya, kalau dunia ini, kehidupan dunia ini sindaguro dan main-main belaka, mengapa diciptakan oleh Allah Gus? Atau apa tujuan Allah menciptakan dunia kalau Allah sendiri juga berfirman bahwa alam dunia ini sindaguro dan main-main belaka? Selanjutnya dalam Asmaul Husna itu ada 99 nama. Saya menemukan ada beberapa nama yang kontradiksi atau bertolak belakang. Wal awwalu wal akhiru wad dhahiru wal batinu dan Ar-Rahman, Ar-Rahim dan Al-Qahar. Maha penyayang dan maha memaksa. Apa arti hakiki atau hakikat dari nama Allah yang bertolak belakang ini? Mungkin ada beberapa nama lain tapi saya belum menemukan. Demikian pertanyaan saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalimah istirja atau innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika saat si manusia melakukan perkara baik, pujaanlah yang didapatkan. Sebaliknya ketika saat melakukan maksiat itu hinaan,
yang dia dapatkan. Ini pola pandang miturut syariat sudah benar. Terus di manakah letak sifat adilnya Allah? Di mana? Bon. Kita harus melihat kacamata yang kedua, Pak. Kalau kita tidak melihat kacamata kedua, kacamata hakikat, hanya kacamata syariat, enggak akan ketemu. Bahkan kita akan menuduh kalau Allah itu enggak bersifat adil alias pilih kasih. Nantinya gitu. Sebab dengan dasar semua itu khairihi wa syarihi minallah. Pon. Kita di dalam golongan kacamata syariat juga punya hujah. Kalau baik datangnya dari Allah, kalau jelek itu datangnya dari nafsumu sendiri. Ini harus kita tarik dari sisi kacamata hakikat. Justru kalau jenengan memandang hidupnya, pertama, Anda tidak akan pernah menuduh Allah itu tidak adil. Enggak. In asobathum musibah qalu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mengapa kita disuruh untuk kembali pada Allah? Musibah ini kan diartikan secara kacamata syariat kan perkara yang enggak enak, ya toh? Takdir yang susah. Padahal ini kalau saya tarik dari kacamata hakikat, musibah itu ujian. Bisa jadi perkara enak dan enggak enak semua adalah ujian. Yang di dalam ujian itu menyimpan satu jawaban. Jawabannya itu gini, apakah Anda memandang Allahnya atau memandang makhluknya? Barang siapa memandang makhluknya, baik enak atau tidak enak, pasti maupun qadhi, takdir ya. Enggak bisa hatimu itu ingat Allah. Enggak bisa. Padahal Allah katakan tadi dalam surah apa itu saya lupa. In asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi. Disuruh kembali kepada Allah. Disuruh ingat pada Allah. Qalu iki bahasa bukan bilisan secara hakikat biqolbin. Hati harus kembali sadar kalau semua itu datangnya dari Allah. Berhubung kita belum ada di situ, nggak bisa Pak. Kalau enak kita senang, kalau susah, kalau takdir yang musibah yang nggak enak, mesti hati iki gelisah. Itulah kita sebagai manusia yang tanda-tanda hati kita masih dalam belenggu hawa nafsu. Lah, senangnya kita, hati kita ketika mendapatkan takdir pasti enak, enggak menjadikan kita ingat pada Allah, senang kita justru lalai pada Allah. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Di situ. Lalai. Coba sampai lihat orang-orang yang perekonomiannya menengah ke atas, ilmunya menengah ke atas, secara dohiriyah, takok wong sugih-sugih, atine wis tentrem durung? Nek ngomong wis kok belum ketemu Allah, tak jotosane, mboten mungkin. Sebab Qur'ane ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Enggak bisa Pak. Nggak
ngapunten. Niki sudah rumus. Nas dari Allah. Sapa sing atine iku mau kok madhep menyang mafis samawati wa mafil ardi, otomatis atine gelisah. Kekayaan tidak menjadikan satu tentreme ati, Pak. Malah mikir sing yo. Bisi durung mulih, gak iso turu. Apa maneh ditelepon, kecelakaan. Wis, padahal bisi 5. Mikir. Durung setor-setor supire nang ndi iki. Durung oleh kabar mikir, mbosok oleh kabar digadekno mbek supire Pak bisi. Langsung setruk kita pun. Yes. Karena tidak tahu semuanya itu dari Allah. Karena kita tidak mau kembali kepada Allah. Bon. Lebih-lebih perkara kok di takdir musibah ujian yang enggak enak. Tambah nemen, Pak. Tambah nemen. Ati oleh medongkol iki rawet nang Allah tambah nemen. Coba jenengan jikalau sedikit aja mau memandang kembali kepada Allah, mohon maaf, wis sak temene yaiku sifat ngadili Allah mesti ketemu nang sampean. Sifat ngadilnya Allah ketika saat jenengan iki mau mendapatkan musibah enak atau tidak enak, hati sampean dalam kondisi tentrem. Disitulah baru tahu sifat adile Allah iku kados pundi. Bon, yang kedua terkait surat Al-Ankabut ayat 64. Masalah dunia Allah ciptakan iki gurau. Kalau itu memang dunia bersifatkan main-main atau gurau atau sandiwara, terus mengapa Allah ciptakan? Dan tujuannya apa? Allah menciptakan hal itu. Bon. Kita buka dulu sebelum namanya Adam diciptakan. Wa id qala lil malaikati inni ja'ilum fil ardi khalifah. Sebab apa? Gusti Allah kok ndadekno manusia yang ditaruh Allah di bumi, kok gak di planet lain, kok gak di matahari, bulan, kok bumi? Sebab apa? Beliau dijadikan sebagai khalifah. Khalifah itu apa? Pemimpin toh? Pemimpin. Sebab di tengah-tengah bumi itu ada pengikut yang tidak punya pemimpin. Artinya apa? Sebelum Nabi Adam diturunkan ke bumi itu kan ada makhluk yang Allah ciptakan toh, menurut ceritanya itu selalu ingkar, bunuh, membunuh dan lain sebagainya. Makanya iblis Ajazil itu wis nduweni apa? Angen-angen. Apa jenenge niku, Pak? Di nalar mulu di apa? Di planning. Paranormal, Pak. Apa paranormal lang. Angen-angen sang durunge terjadi lu apa namanya? Di Terawang, ya. Iblis kan ngeten. Ketika saat ditanya Allah, kok gak setuju? Kan semua malaikat itu diomongi atau didawai Allah sebelum manusia itu Allah ciptakan Nabi Adam itu.
Kabeh itu tunduk kecuali Azazil. Azazil itu penasehat malaikat. Bilang, ya Allah, apakah mengke tidak menjadikan tumpah darah, bunuh-membunuh manusia yang jenengan ciptakan di dunia itu nanti? Kalau melihat kalimat iblis seperti ini dicocokkan dengan fakta di lapangan, benar toh iblis? Benar. Gara-gara dunia ini manusia akan menjadi membunuh. Royoan negara no Timur Tengah paten pinaten. Artinya siapapun kita, kalau sifat basariah ini kuat di dalam hati, wis Pak, sifat-sifat yang tercela, yang dicela Allah pasti bermunculan. Walaupun kita itu alimo kaya apa ilmu, ngibadah tekuni kaya apa, enggak bisa Pak nandingi nafsu dalam diri kita. Sebab Azazil iki alime wong sing paling alim malaikat. Cara ibadah luweh baik daripada malaikat lain. Makanya ketika saat Nabi Adam sudah jadi, malaikat seluruhnya disuruh untuk sujud kecuali Azazil yang enggak mau. Karena apa? Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Ning atine ana rasa luwih apik yang disebut takabur. Mohon maaf, itu mohon maaf. Ilmu bisa menjadikan kita merasa lebih alim daripada orang lain. Ibadah yang kita tekuni yang disebut al-ubad itu bisa menjadikan hati kita lebih baik daripada orang lain. Yahjubuhum biulumihim wa ibadatihim. Perkara jabatan, kehormatan, kesugihan itu bisa menjadikan alat, dijadikan nafsu sebagai alat untuk takabur kita. Sehingga Allah tanya, "Iblis, apa yang menjadikan hatimu terhalang tidak mau menjalankan perintahku berupa sujud dan Adam?" Jawabannya sederhana Pak. Ana khalaqtani minar wa khalaqtahu min tin. Lebih baik mana kula kalih Adam. Saya jenengan jadikan dari api, Adam jenengan jadikan dari tanah liat. Rumangsa luwih apik itulah sifate iblis. Gara-gara itulah iblis akhirnya dicap dinas Allah sebagai makhluk yang durjana. Ternyata iblis-iblis baru muncul Pak. Yo kita ini gara-gara dunya rumangsa luwih sugih katimbang orang lain. Gara-gara ilmu lebih alim daripada orang lain. Gara-gara ibadah lebih baik daripada orang lain. Niku kan tempatnya nek nggone rasa ta Pak. Ning rasa. Pada waktu Allah komunikasi dengan iblis, dengan Nabi Adam ini surga. Makanya rasa iki nggone ning surga, ning jagate ati iki. Ana kuno. Akhirnya iblis nggak bisa melihat sifat adilnya Allah. Nggak bisa. Karena memandang makhluknya. Kalau memandang makhluknya bener iblis Pak. Jujur saya mengatakan bener iblis. Gak gelem nyembah Adam. Kalau memandang makhluknya loh ya. Kalau memandang makhluknya. Ya Allah, apakah tidak cukup kami malaikat tiap saat dan waktu mensucikan panjenengan, bertasbih, bertahmid setiap saat dan waktu. Jikalau jenengan menciptakan makhluk manusia di dunia,
apakah tidak justru menjadikan fitnah, menjadikan tumpah darah? Gusti Allah jawabnya hanya satu. A'lamu ma la ta'lamun. Aku luwih ngerti katimbang awakmu iblis. Baru meneng pun niku. Aku luwih ngerti katimbang awakmu. Ini a'lamu ma la ta'lamun. Aku luwih ngerti daripada awakmu iblis. Artinya apa? Jenengan maksiat kaya apa jenengan? Wis nak notokno ya. Berbuat maksiat kaya apa jenengan? Selama jenengan ini masih ada sisa kesempatan waktu untuk bertobat pada Allah, maka seluruh dosa sing katanya sundul langit Allah ampuni. Ada dasar? Ada. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalimat dzunub itu jamak dari dzambun. Nek jamak berarti akeh kaya apa dosamu. Nek jenengan iku purun mengikuti ajaran Rasulullah. Ini surat Ali Imran 31. Maka Allah mengampuni segala hal. Apapun dosa yang pernah kita lakukan, baik secara fisik, lebih-lebih secara ruhaniah, syirik, baik syirik jali, lebih-lebih syirik khafi, seluruhnya Allah ampun. Sebab innallaha ala kulli syai'in innallaha ghafurur rahim. Selama masih ada kesempatan. Kita nggak tahu kesempatan kita tinggal berapa bulan. Kalau hitungan bulan loh Pak ya, hari. Kalau hitungan hari. Jadi gampang, sampai nek kepingin tahu kapan mati sampean kali kula. Sing tahu kan Allah. Ada tanda-tanda di situ nanti. Tapi sampean harus nyemplung dulu di Bahrut Tauhid. Kenalilah dirimu, hidup dalam dirimu. Setelah kau kenal hidup dalam dirimu, qad arafa nafsahu ya faqad arafa rabbahu. Kau akan kenal terhadap Tuhanmu. Disitulah nanti akan dibuka. Kurang pirang bulan. Itu jenengan pasti misalkan kurang 40 hari kasih tahu mbak Allah. Kalau jenengan jam piro, hari apa, terus bulan apa, tahu. Itu bukan perkarane Anda yang tahu loh Pak ya. Bukan. Sing tahu iku urip ning awakmu dhewe. Sama dengan gini. Anda tadi di rumah, dalam hati sampean itu rasane ngomong. Omongane rasa berbentuk iradah, kehendak, kekarepan. Bentuk jenengan dalam hati ada keinginan untuk berangkat ngaji. Ini kan belum nyampe di sini. Masih ada kekarepan di rumah tadi. Oke. Sampai tutno karep iku. Ketika sampai ngetutno karep iku walaupun jenengan belum sampai di tempat, jenengan sudah dikasih gambaran oleh Allah tentang masalah kahanan yang ada di sini. Sampai ngen, oh iya kok ngaji. Ini tahu. Kayak apa kok ning kono. Udah. Lah, ketika jenengan sudah sampai di sini, inilah bentuk nyatane iradah yang disebut takdir. Qadha, qadar. Qadar itu wujudnya qadha. Takdir itu wujudnya kekarepan. Lah, kekarepan itu adalah tulisan yang ada di Lauhil Mahfud. Lauhil Mahfud yo hati sampean.
Ketika ada di Lauhil Mahfud tulisan itu bisa sampai ubah. Kekarepan mau bisa sampai ubah. Wis gak sida ngaji. Nanti ngopi nang warung. Lah akhirnya tulisannya ganti ngopi nang warung. Sebab di warung ono TV-ne ya disetel waktu ngaji iki TV iku. Ais lewat live streaming aja sampai ngopi nyantai. Loh ngalih berarti tulisane kehendak tadi dibusek Gusti Allah ganti ngopi nang warung. Tapi kalau sudah wujud takdir ora iso, nggak bisa. Namanya takdir itu sesuatu yang sedang dan sudah terjadi, nggak iso wis. Ya, contohnya sampean sudah ada di sini. Nah, Bapak Ibu dikatakan sandiwara itu karena kita memandang makhluk gak temenan, seakan-akan. Nggih ngapunten. Kalau sedikit aja dengan sadar, kalau sedikit sadar di hati loh. Yang ngumpul di sini bukan jenengan. Sing ngaji di sini bukan jenengan. Baik yang mendengarkan ataupun yang bertausiah bukan makhluk. Bingung Pak nggih? Pun Pak diombe sik tuyane. Ngeten lho ya. Siapapun kita pasti bingung Pak. Karena masih ada dua. Ada khalik, ada makhluk. Coba nama dua itu sampai hilangkan. Artinya jenengan ini wajib kembali kepada asal kita. Asal kita kan tidak ada. Kembalilah kepada yang tidak ada. Kalau kita sudah kembali ke asal kita tidak ada, disitulah pasti akan nyata yang ada. Yang ada cuma tunggal Pak, Esa. Bonek teng mriku ning alam ahad mboten bingung jenengan. Kita akan bingung kalau tidak ada di alam ahad. Tadi kan saya mengatakan sing ngaji ki duduk makhluk. Sing ngrungokno ya duduk makhluk. Antara yang ngrungokno ambek sing ngaji iku pelakunya tunggal. Wis. Siapapun jenengan ngalimo dukuro ngelmu jenengan kali kula isi bingung selama belum ke akad. Buka Ibnu Athaillah itu kalau menggambarkan orang yang makrifat itu gambarannya ngeten. Gini ki sing bingungno sampean. Dikatakan makrifat katanya tahu wujud sejatine Allah itu siapa, ya toh? Tahu. Lah kok dong-donge bukan makhluk iku yang tahu, ngeten. La ibsarun wa mubsarun wa basarun. Yang melihat dan yang dilihat, yang melihat berarti makhluk, yang dilihat berarti kholik. Mata untuk melihat basarun itu semuanya fana, enggak ada. Bingung. Lah daripada bingung, kopi ini diombe, rokok ini disedot, nampa hidayah Allah. Ngoten mawon. Aku lho siji sikat mangkak mari-mari lho. Jikalau jenengan ini sadar kalau semua itu pelakunya Allah, baru oh bener ya. Dunia Allah ciptakan itu adalah sandiwara. Artinya koyo jenengan sing nglampahi, tapi sejatine af'alullah semuanya itu hanya bagi ahli syuhud yang sudah di alam ahad pun. Asmaul Husna yang ada 99 mulai dari Ar-Rahman, Ar-Rahim sampai As-Sabur. Saya temukan dua
dua asma yang di situ sementara waktu saya masih menganggap itu bertolak belakang antara awal dan akhir, antara sifat awal dan sifat akhir, antara sifat Ar-Rahman dengan sifat Al-Qahar. Pun memang itu miturut kacamata syariat berlawanan, Pak. Betul. Ben gak berlawanan, samen tingali isim fa'ilih. Siapa pelakunya? Ahad toh? Ahad. Samen harus dong aqaid 50. Khusus tentang sifat jaiznya Allah. Kan ada satu sifat jaiznya Allah. Aqaid 50 kan 20 sifat wajib, 20 sifat muhal, 9 itu berarti 40. Satu sifat jaisi Allah berarti 41. Sekarang terhadap Rasul 4 sifat wajib Rasul, 4 sifat mukhali Rasul, 1 sifat jaisi Rasul. Lah klop 50 khusus sampai akan paham terkait masalah Asmaul Husna ini yang kita anggap sementara bertolak belakang. Biar enggak tolak belakang, sampai harus paham di dalam sifat jaisi Allah. Apa sifat jaisi Allah? Kan di situ ada sifat wajib, sifat mukhal, sifat jais. Di dalam sifat wajib dibagi lagi 4, nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan maknawiyah. Pun nyun sewu, sekarang kita fokus pada jais. Apa jaisi Allah? Wenang. Apa sih jais? Wenang. Wenang melakukan dan wenang tidak melakukan. Wenang Ar-Rahim, wenang Al-Qahar. Wenang awal, wenang akhir. Artinya biar tidak muncul dua, ben muncul tunggal sampai melihat sang pelaku. Sifat 99 itu ada satu lagi yang jenengan tidak dibukakan oleh guru-guru jenengan. Kebanyakan ngoten gak dituduhno kon goleki dhewe. Sampak ngeluh nameni. Endi yo? Sifat yang ke-100-nya. Inilah proses ahadiyah ke ahad, Pak. Ahadiyahkan dulu 99. Ahadiyah itu dadekno siji ngoten dicap. Masuk dalam asma tunggal, yaitu Allah. Tapi bukan Allah. Urip ning awak jenengan, yaiku yang ke-100. Lah untuk bisa sampai ke urip, kita melihat petunjuk di dalam surat Al-Kahfi ayat 110. Barang siapa ingin ketemu urip ning awake dhewe, wa man kana yarju liqa'a rabbih, pertama falyamal amalan soleh. Jenengan tidak mengenal waktu dan tempat, hati terus berlaku bagus. Berupa apa? Zikir, sadar kalau semua itu akunya Allah yang segala-galanya. Yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Jangan ada di dalam hatimu itu ketika jenengan jasad ngelakoni ibadah apapun ada gambar wujud makhluk. Jangan ada. Jangan ada iman kalau kau yang melakukan. Jangan ada iman makhluk yang bisa melakukan. Inilah maksud wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Jangan kau menyekutukan Allah pada sesuatu ketika kau beribadah. Ojo ngaku-ngaku nek jenengan sing salat. Lho ngoten lho gampangane. Baru masuk di dalam alam ahad, disitulah asma yang dirahasiakan akan jadi tidak rahasia, bukan tidak jadi rahasia buat panjenengan. Akhirnya dalam diri jenengan ngomong, yo aku iki Allah.
Mentok Pak. Mentok iki. Aku siapa? Ya aku urip iku mang lho. Bukan aku makhluk lho Pak nggih. Mpun salah paham. Hujai surat Toha ayat 14. Innani anallah la ilaha illa ana. Itu pada saat Nabi Musa ingin roh wajahi Allah di Gunung Turisina saat menerima wahyu kitab Taurat. Hancurlah semuanya. Gunung itu meleleh. Nabi Musa semaput. Artinya apa? Fanaklah keakuan makhluk dalam diri jenengan termasuk aku jenengan ini makhluk. Enggak ada. Berarti yang melihat Allah, Allah sendiri. Pertanyaannya, Kanjeng Nabi dulu didik ini enggak? Saya berani bersumpah kalau Rasulullah itu juga mendidik. Kok bisa? Wong saya gak menangi. Lah ngoten nggih. Takok Rasulullah dhewe. Nek kurang percaya. Sing jange tak omong kok. Takok dhewe. Gampang sampean ketemu Rasulullah lebih mudah daripada jenengan ketemu Allah. Gampang ketemu makhluk itu daripada ketemu pangeran. Lebih mudah sampai ketemu makhluk daripada ketemu Allah. Pertanyaannya, apakah Rasulullah itu dulu juga mengajarkan tentang tauhid ini, tentang innani anallah? Ya, tak jawab. Nanti bukti dalili. Lah ngoten to? Iki dalili mboten tember-tember, Pak. Mboten kaleng-kaleng. Langsung Quran. Gak kaleng-kaleng itu berarti hukum yang tertinggi. Al-Quran itu bagi umat Islam dijadikan sebagai hukum yang tertinggi. Setelah itu as-sunnah, setelah itu ijma' qiyas. Tak buka hukum yang tertinggi. Surat Al-Anbiya 25. Baca. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Muhammad, iki Allah sing tahu. Aku ora tahu ngutus utusan sebelummu jikalau tidak mengemban tauhid ini. Lagi umpama ayat ini ditafsir, Pak, sak donya kertas didadekno situ ora muat. Ora muat. Ringkese ngene lho, dulur. Tidak hanya Rasulullah berlaku ruhaniyahnya itu di jalur tauhid la ilaha illa ana, tetapi juga menyampaikan. Sebab Rasul ini harus menyampaikan risalah-risalah yang dia bawa terhadap umat. Jadi kok Rasulullah Muhammad ibnu Abdillah mboten purun nyampekno iki gak dikongkon dadi Rasul. Ngoten niki. Nabi Isa juga begitu sampai Nabi Adam. Semuanya ini wajib membawa tauhid ini untuk beliau sampaikan supaya umat iki paham. Boro-boro ngomong tauhid la ilaha illa ana. Bermunculan ket ngomong tauhid la ilaha illa anta. Dikai gegeman, Pak, ambek ahli kitab. Lungki, saya merasakan sendiri. Sebelum tahun 2014 loh ini. Makanya para masyayikh dulu, Pak, para romo, kalau bahas urip mboten wani. Lebih-lebih di tengah umum. Saya tanya, orang-orang kita sebagai murid, pelaku, pencari Tuhan, ya, kita kan punya guru akhirat. Ora wani. Buka sampah di situ rawani. Wis digegemi, Pak, sebab kaum Khawarij itu sudah mengintimidasi siapa yang berani. Entek Pak, entek. Ben gak entek disingitno si ambek Gusti Allah. Engko nek wis waktune muncul tahun 2014 baru tak gelar. 20 berarti
surat ke-20 berarti surat Toha, mohon maaf, 14 berarti ayatnya, bunyinya innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimius shalah lidzikri. Sambungan dari surat Al-Anbiya sebagai dasar kalau Rasulullah juga menyampaikan ini. Fa'budun. Mengapa harus ditutup fa'budun? Setelah komah ada fa'budun. Supaya umat iki nyembahi bener. Artine akeh wong sing nyembah nang Allah ning salah sasaran. Jujur mawon. Jujur mawon. Lesane ngucap Allah, atine digondol wewe gombel. Nang pasar, nang sawah, wis macam-macam. Wis gak cocok, padahal Quran sampun dawuh khafidu ala sholawah wassolatil wusta waqumu lillahi qanitin ay khashi'in. Lakukanlah salat itu dengan khusyuk. Makrifat, khusyuk makrifat. Berarti iman kita harus ihsan dulu. Kalau enggak ihsan enggak iso, Pak. Isone ihsan ya ajaran tauhid. La ilaha illa anta dan la ilaha illa ana harus kita terima. Kalau enggak mohal. Sedangkan ajaran tauhid itu kebanyakan ditolak. Mentoke wong Islam khususnya la ilaha illahua. Habis la ilaha illallah minggah ning thariqah la ilaha illahua. Habis dzikir jahri, dzikir siri, ini mentoke kebanyakan. Makanya ini mungkin sebagai masukan aja kepada ketua Jatman yang baru, ya dah. Ini baru, beliaunya juga, baksisnya juga ada ilmu tasawuf. Tolong sekali lagi, dulur-dulur pengikut thariqah muktabaroh manapun, suruh mursiti untuk membuka tauhid anta wa ana, supaya pengikut-pengikut panjenengan iki ketika suluk utawa khususia berzikir jahri siri bisa wusul datang Allah. Itu aja saran saya terhadap ketua Jatman sekarang atau ketua thariqah sa-Indonesia umumnya. Monggo, janganlah pengikut-pengikut panjenengan iku jenengan giring untuk menuju selain Allah. Jangan. Jadikanlah sebagai renungan bagaimana pengikut-pengikut jenengan sebelum sedo iku sudah mencapai ihsan atau makrifat Allah. Ar-Rahman Ar-Rahim dengan Al-Qahar juga begitu. Sampai lihat sapa isim fa'ilnya, siapa pelakunya, subjeknya siapa. Siapa subjeknya? Berarti ahad, Allah. Kalau sudah masuk di situ, maka pun boten wonten istilah qahar, pun boten wonten istilah rahim bagi jenengan. Itulah cara untuk tidak ada kontroversi antara awal dengan akhir. Awal yo akhir yo awal. Ibarat ngeten, Pak. Jenengan iki piye carane mendapatkan musibah enggak enak, ati sampean tentrem, mendapatkan musibah enak, ati sampean yo tentrem. Mek situ jawabe, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ilinga yen kabeh kuwi sumbere sangka Gusti pun anteng pun. Sinten sih Pak sing gak mikir duwe anak suwe ditakok-takokno gak gelem ae. Sampai umur 30 sik ra gelem ae. Wong tuwa mesti susah lah ngoten. Mikir anak wis situ kepingin putu, gak mutu. Wis jelas mikir lah. Coba ayo didelok karep njero iku karepe sapa. Sifat iradah, sifat ma'ani, sifat wajib.
Kudrat, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Itu semuanya sifat wajibnya Allah. Sifat wajib Allah itu sifat yang tidak boleh dimiliki oleh selain Allah. Lah kok kita ngaku-ngaku kita ngalim, kita ngaku-ngaku kita berkalam. Lah salah kaprah. Ya itu loh Pak. Nafsu itu dihadapkan pada kita itu untuk menguji apakah aku makhluk yang berkata, apakah aku Allah yang berkata. Di situ. Kita tidak akan pernah kontroversi hati ini dengan sifat-sifat Allah 99 manakala kita ketemu nama yang satunya itu. Baru iya. Akhirnya ketemunya jais di situ. Nggih. Monggo, satu kali lagi. Bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan dari jawaban tadi, banyak orang yang mengatakan begini Pak ya, kalau kita bicara soal dohir, hidup itu adalah pilihan karena ada banyak keinginan gitu. Tapi sementara mungkin jamaah di sini juga banyak yang mengatakan bahwa hidup itu benar-benar pilihan, apa yang dia inginkan dia tidak tercapai, ingin kaya, ingin anak yang soleha. Kemudian saya kadang juga berpikir begini, saya sudah berdoa, saya sudah memilih, saya sudah menjalankan suatu aturan-aturan, tapi kenapa Allah juga tidak meridhoi? Yang jadi ganjalan saya waktu itu saya memikirkan begini Pak, Gusti Allah ini berarti enggak Rahman Rahim ya, katanya dia itu kalau meminta itu pasti diberi. Kemudian ada banyak orang yang bilang gitu, kalau gagal itu berarti memang itu sudah takdir. Loh, kalau takdir saya dikatakan jelek, berarti Tuhan itu tidak adil, sementara teman saya nggak pernah berdoa dan sebagainya diberi kemudahan. Akhirnya saya menyimpulkan dari penjelasan Pak Yai tadi, ternyata hidup ini adalah perjalanan. Kita dijalankan dan dibuka, lalu kita sadar dengan zikir, oh ternyata inilah hidup itu harus ada ujian. Kemudian Tuhan meningkatkan lagi dengan cobaan. Disitulah kita masuk belajar dengan ilmu tauhid ini, berarti saya insya Allah sudah pencapaian. Mudah-mudahan semua jamaah di sini juga mengalami ketenangan dzikir sirur asrar gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iku sifatnya adalah pentashean. Memang hidup ini adalah proses perjalanan. Kita tahu dalam satu ayat proses innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Bahasa Jawa kita dulu sing kelangan Jawane wisan sangkan paraning dumati. Mungkin lain waktu kula tak dakwah cara moncopat Pak. Tapi tak apal nisik apa jenenge tembang-tembange. Loh, isine wapi-api lho Pak niku. Memang lagune iku nadane iku koyo gandang. Gandang to nek diwastani gandang ya. Ini kalau dimasukkan di orang-orang syariat haram, gandang itu. Gandang kan tidak terlepas dari bahar toh Pak. Bahar itu lugot. Lugot sing ngelok-ngelok nih lho. Kula eling nek nyetel gandang nek mari subuh kula biyen niku diseneni abah. Sampe nek mari subuh dulu nyetel radio. Sandang pangan nih kalau ya Pak. Murah sandang pangan ngoten lho. Langsung dipuwateni abah ngoten niku lagu. Nggih ngapunten kadang.
ojo gandang, maca Quran lagokno. Iku bener nek wong syariat lah ngoten nah. Tapi nek gandang gak oleh. Pun. Baik cek tambah kontroversi kapan-kapan kula tak gandang. Ngeten. Ngapunten. Perjalanan innalillahi kita piye carane bisa wa inna ilaihi rajiun. Ning Quran dalil tentang itu banyak sekali. Perintah Allah untuk lekas kembali kepada Allah. Bahkan ini jenengan umpami kenal kali Mbah Yai Ma'ruf Dunglo Kediri. Ada istilah sholawat wahidiyah. Fafirru ilallah. Ini kuncinya ada di situ. Fafirru, lekas kembalilah, larilah kau pada Allah. Sebelum datangnya satu kematian. Kalau enggak salah tahun berapa saya itu ditakdirnya Allah sakit musyahafah terhadap beliau. Sing perlunya bertanya tentang masalah kalimah ya sayyidi ya Rasulullah untuk bisa fafiru ilallah tentang wasilah. Secara syariat loh ya. Kalau tidak melalui Kanjeng Nabi, itu kita tidak bisa sampai pada Allah. Karena Nur Muhammad hanya pada terhadap Kanjeng syariat. Tak tutup syariat. Ini disebut wasilah. Makanya torikoh-torikoh yang diakui oleh Jatman hanyalah torikoh yang muktabaroh. Apa mutabaroh? Sanatiku muttasil, sambung sampai Kanjeng Nabi. Sanat berarti sambung sampai Kanjeng Nabi. Sekarang aku tanya, jujur-jujuran, apakah panjenengan yang ada di torikoh A sampai Z yang diakui sebagai thariqah mutabaroh, sudahkah hatimu bertemu Allah? Yang kedua, berapa puluh tahun Anda berthariqah itu? Ini perlu dibuka diskusi loh Pak. Dan ini penting. Karena berkenaan langsung dengan nasib kita di dunia, lebih-lebih di akhirat. Bukan nasab loh ya. Saya bicara nasib, bukan bicara nasab. Nasib kita itu di dunia dan di akhirat itu bagaimana? Ingat surat Al-Isra ayat 72. Barang siapa saat di dunia masih buta, belum bertemu Allah, kok ya sudah meninggal, maka di akhirat pun juga begitu. Wa man kana yarjul wa man kana fi hadhihi a'ma wa man kana fi hadhihi dunia a'ma, hati kita buta pada Allah, fahuwa fil akhirati a'ma, di akhirat pun juga buta, wa adallu, dan lebih gelap, lebih tersesat abani sabilan jalannya. Kita harus mengadakan seminar untuk menjawab ini sebetulnya. Khususnya kita yang sudah didapuk sebagai mursyid. Mohon maaf, saya bukan mursyid, saya mursal. Makanya bukan kepentingan saya cuman memberikan arahan saja, memberikan usulan. Kita sebagai mursyid harus mikir kepada murid pengikut kita, sudahkah sampai pada Allah? Sebab mohon maaf Pak, kula ningali fakta di lapangan,
pengikut thariqah niku pun tuwa-tuwa. Wis akeh sing padha ambulem. Harus kita pikirkan kita sebagai mursyidnya. Sudahkah sampai pada Allah? Dan sebelum sampai kita harus tahu tanda-tanda kalau sudah ma'rifatullah. Ini harus kita diskusikan antara mursyid. Makanya lewat jadman yang baru ini saya harapkan setiap mursyid suruh untuk memberikan taklim tentang la ilaha illa anta dan la ilaha illa ana. Otomatis harus membahas tentang ilmu tauhid, ilmu tasawuf. Biar murid-murid kita bisa betul-betul ketika suluk itu bisa wusul datang Allah. Ingat kembali kepada materi kita, tidak ada yang bisa menolong kecuali hanyalah Allah. Jadi memang betul Pak, sebetulnya itu proses kita innalillahi, kita itu asalnya fitrah Pak. Artinya fitrah, ruhaniyah belum kecampuran, belum khianat dengan bentuk memuja-memuji terhadap makhluk, belum. Ketika saat kita Allah meniupkan roh sampai batas akil balik. Setelah akil balik baru kita masuk ke alam yang kotor, alam yang gelap. Semua kita seperti itu. Makanya inilah maksud innalillahi proses. Sekarang kita dituntut wa inna ilaihi roji'un. Mutu qoblal maut. Matilah kau sebelum datangnya kematian. Ya udah, disinilah kita akan kembali kepada alam yang fitrah lagi, yang pernah kita alami dengan cara yaitu tadi bertauhidlah, ikuti ajaran Rasulullah, jangan di syariat saja tetapi juga di hakikat. Ini juga berlaku pada Nabi Adam. Kuncinya mana Nabi Adam bisa kembali ke surga? Kuncinya mana? Jasadnya itu tadi, ruhaniyah bisa kembali ke rahmat Allah. Dan ini juga diteladankan kanjeng Nabi Muhammad, Nabi yang akhir ini. Adam, enak aning dunya awakmu, nyonyor Gusti, nyonyor, pingin mangan ya leren nyambut gawe, nandur padi, waktu ning surga dhisik ora, pingin balik ya fatalaqo Adamu mirrabbi kalimatim fataba alaih. Wajib kamu menerima kalimat iki. Apa? Wahyu Pak. Wahyu. Apa yang dimaksud kalimat? Kalimat iki memakai jamak Pak. Wahyu. Beberapa wahyu. Wahyu yang dimaksud ini adalah petunjuk Allah tentang ruhaniyah. Bagaimana caranya ruhaniyah bisa kembali mengakhatkan datang Allah. Ini kalimat. Sehingga kanjeng Nabi kanjeng Nabi juga memberikan teladan yang tertuang di dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Allah katakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Wujudi uswah, contoh yang bagus mana? Liman kana yarjullaha, yaitu bagi orang-orang yang hatinya ada keinginan bertemu Allah. Di mana? Wal yaumal akhirah, alam akhirat. Di mana ke alam akhirat? Di dunia ini. Carane tinggalkan alam dunia, lihatlah, tengoklah alam akhirat. Terus bagaimana caranya untuk menengok alam akhirat di dunia ini? Jenengan harus kholwat, titik. Wa dzakarallaha katsiron. Semuanya itu kuncinya ada di dzikir. Dzikir yang sebanyak-banyaknya, eling, sadar tadi. Nggih. Pun sekarang Ibu ada pertanyaan Bu? Mboten pun. Bapak Ibu, monggo kita tutup doa Fatihah. Apa yang Allah berikan pada kesempatan malam hari ini
tidak hanya menjadi ilmu yang bermanfaat barokah terhadap kita, akan tapi juga terhadap keluarga kita, keturunan ila yaumiddin. Lahumul Fatihah.